Tetapi seringkali yang kita sebut sebagai kritik itu tidak mungkin diucapkan dari dalam kekuasaan sendiri. Jadi politik lahir dari rahim perempuan. Rahim perempuan itu adalah ilmu keadilan pertama yang kita pelajari. Oke, langsung ke penanya ketiga, Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan buat Bung Rocky Gerung dan Pak Wendra dan seluruh hadirin yang hadir. Saya berbeda dengan penanya pertama dan kedua. Saya lebih kepada pertama, saya mau sampaikan kepada saudaraku Wendra, apa yang saudaraku pikirkan. Di saat saya ingin menyampaikan bahwa pada hari ini, Bukit Tinggi adalah miniatur kebangsaan, kondisi kebangsaan yang selalu disampaikan oleh Bung Rocky Gerung. Saya mau masuk satu contoh. Dari segi nepotisme, sedang dibangun dan sudah terjadi dan berhasil proses Februari kemarin Pak Wendra. Satu. Kemudian proses the push of power untuk memenangi semua itu oleh partai penguasa juga terjadi. Saya mau katakan persis semuanya Pak. Termasuk tadi dikatakan, disindirkan juga ada memanfaatkan Basnas sebagai salah satu yang disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Itu terjadi. Bukan hanya Basnas, Bansos Pak. Dan jumlahnya puluhan miliar. Miniatur Indonesia pada hari ini, pola kepemimpinan yang dicontohkan oleh Jokowi, terjadi Pak. Persis. Kayaknya dia tuh kepemimpinan di Bukit Tinggi sedang mengcopy paste pola-pola, cara-cara, dan bagaimana cara memanfaatkan finansial APBD untuk mempertahankan incumbent-nya itu. Seperti itu. Nah, kemudian tadi ada bahasa-bahasa greget atau apatis dari saudaraku Hendra. Kalau nanti Pak Rocky Gerung, Bung Rocky Gerung kembali dari sini, kalian masih memle aja semua, kita tutup aja. Apa yang ditutup Pak? Kampus atau apa tadi? Saya lupa. Sampai segitunya rasa greget saudaraku Hendra. Sekarang saya tantang setelah memberikan stimulan semangat untuk menjadi oposan bagi pemerintahan berjalan, kan memang harus ada social control dari pihak kampus, karena di sini adalah gudang para intelektual, dihasilkan terus tetapi stuck ketika itu untuk diimplementasikan di dalam masyarakat dalam mengontrol pemerintah. Ada lagi satu lagi, saya entah lagi ngelapor curhat, saya tidak tahu, tapi yang jelas pada hari ini Bukit Tinggi juga media, mana orang media mana nih, tidur juga Pak, dinabobokkan tidak dalam satu, dua, tiga orang, tetapi kolektif yang ada hari ini hadir. Saya kenali wajah-wajahnya itu hanya 3 sampai 4 orang. Kadang-kadang saya kalau diwawancarai, saya malas Pak, karena yang datang itu juga orangnya. Itu dia patang, tidak lupa sudah jadi sudah seperti itu. Artinya adalah kondisi hari ini untuk memandulkan pers sebagai salah satu pilar sosial kontrol bagi jalannya pemerintahan agar didapat pemerintahan yang bersih dan wibawa, itu sudah nggak ada Pak. Yang ada paling Pak Pai, ada Rizky, ada beberapa lah. Kemudian ada SDM-SDM yang masih bergerak, masih bikin-bikin dialog interaktif, dan itu begitu masifnya yang dilakukan oleh penguasa pada hari ini. Tidak lo terlawan di mereka lagi do Pak. Mudah-mudahan Bapak mengerti keluhan saya. Saya memang di parlemen, tapi saya kesepian ketika saya ingin mendapatkan pressure dari masyarakat. Saya kesepian Pak. Karena kalau dalam demokrasi, hitung-hitungan angka perlu. Hitung-hitungan angka untuk memutus suatu regulasi yang dibuat atau arah kebijakan APBD yang dibuat kan diperlukan jumlah. Kalau 25, 13 wajib. Kalau di Banggar dari 7, 4 wajib.
Tapi kita selalu kesepian dan kadang hanyut dengan jumlah ketokan yang dihitung ketika itu jatuh kepada voting. Nah, itulah saya katakan sekaligus untuk memberikan semacam eh, tantangan bagi Pak Wendra. Saya mau lihat apakah memang setelah ini ada satu oposan di negeri ini yang namanya Bukit Tinggi yang kita cintai ini, untuk melawan tirani yang menurut kami miniatur pemerintahan Jokowi yang tulen itu sedang di copy paste di Bukit Tinggi, dan Anda semua tidak boleh diam. Kalau saudaraku bilang lawan, mari kita lawan bersama-sama. Jangan jalan sendiri-sendiri. Saya tahu ada rumah syarikat, tapi koordinasi ya yang mungkin tidak. Saya juga tadi bicara dengan Pak Dekan, Pak Edi Askar, Pak, kamase para intelektual, kok mereka tidak ada yang sampai ke parlemen? Kenapa yang sampai ke parlemen itu adalah para pemegang finansial saja? Tidak terukur intelektualnya. Apa tidak risih, apa tidak dikawal? Itu tantangan saya buat saudara Wendra, harus ada perubahan setelah Bung Rocky Gerung datang. Kemudian untuk saudaraku Rocky Gerung, saya salut dengan Anda, tidak merasa kesepian, tidak merasa sendiri ketika harus berjuang dari kampus ke kampus untuk menyehatkan kembali akal sehat. Terima kasih. Mohon berikan kami stimulan yang cukup untuk Bukit Tinggi agar kampus ini juga menjadi oposan, juga menjadi sosial kontrol bagi jalannya pemerintahan Bukit Tinggi. Nepotismenya udah oke. Jalan Pak, berhasil kemarin Februari. Ya kan Pak? Kakak adik langsung berhasil. Dibiayai dari bansos. Biaya dari mana lagi? Dari langsung aparatur mendapat tugas masing-masing. Ini terjadi semua. Seorang Burhami, seorang saudaraku ada PKS juga di sini, gak mampu loh melawan semua itu. Pers juga diam, semuanya menjadi. Tapi yang di sini, yang hadir di sini kayaknya enggak. Ini ada saudara P, enggak lah. Masih tersisa lah mereka. Terima kasih. Mudah-mudahan ini adalah momentum bagi adik-adik mahasiswa. Anda harus menjadi tidak. Saya pernah marahin mereka Pak. Mohon maaf, mereka pernah datang demo ke Dewan, tapi kemudian mereka marah ke Pak Wali. Minta ini, minta itu, kemudian adem. Saya bilang, kalian kemana aja lagi setelah itu? Enggak, gini Bu. Kalau jadi generasi seperti itu, maka tamatlah. Enggak usah lagi kalian kuliah hukum. Mendingan jualan aja ke Aur, saya bilang gitu. Mohon maaf, saya pernah marah-marahin mereka, datang ke rumah, kemudian beberapanya bisa di-hire kembali, dan ada yang dibawa aktif ke partai dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, ini soal yang saya coba terangkan dengan kemarahan yang sama dengan ibu. Saya nggak peduli ibu dari fraksi mana itu. Tetapi apa yang Udi ucapkan itu menunjukkan bahwa kepekaan perempuan terhadap politik melampaui seluruh laki-laki yang ada di Bukit Tinggi itu. Apa sebetulnya itu politik? Politik hanya disebut politik kalau dia mendistribusikan keadilan. That's what we call politics. Abad 15, ilmu politik itu dianggap sebagai the highest of all sciences. Ilmu yang tertinggi dari ilmu-ilmu lain. Karena harus menghasilkan keadilan. Kalau cuma bikin gedung ini, saya cuma butuh dua rumus. Satu rumus tegangan beton itu, metal fatik. Fakultas Teknik. Di sini saya belajar pertama, kuliah di Fakultas Teknik. Dan yang kedua adalah ketahanan gempa itu. Stresnya berapa itu, S-nya berapa, safety factor-nya berapa. Selesai gedung ini. Dengan dua rumus itu, saya bisa bikin sendiri gedung ini. Saya tinggal panggil tukang tuh, buat ngitung. Ganti tukang, rumusnya sama itu. Tetapi politik memerlukan pengetahuan melampaui semua ilmu. Karena dia mesti memahami manusia yang berbeda. Rasa keadilannya, tapi dia mesti dilayani. Jadi politik adalah yang tertinggi di antara ilmu-ilmu. Dan politik yang diucapkan oleh perempuan adalah politik yang paling jujur. Begitu terjadi krisis ekonomi, yang pertama kali menghadapi ketidakadilan adalah dompet perempuan. Dia mesti hitung. Masih ada 20.000 untuk jajan anaknya. Yang masih PAUD kah?
Sementara harga beras tidak bisa dikendalikan. Dia mesti membayangkan kalau suaminya pulang, kopinya masih manis apa gulanya udah kurang. Dari pagi hari, perempuan udah berpikir politik karena soal masa depan anaknya. Daya tahan psikologi suaminya. Dari mana kita pelajari itu? Jangan ajari perempuan keadilan melalui teori John Locke, John Rawls, John Mukidi. Karena perempuan belajar keadilan dari kehidupan realnya. Politik dimulai dari rahim perempuan. Pada waktu perempuan hamil, dia sudah tahu apa yang disebut ilmu berbagi. Di dalam rahim perempuan, ketika dia hamil, ada calon manusia. Dan si perempuan berbagi nutrisi dengan bayinya. Si perempuan berbagi detak jantung dengan bayinya. Dia berbagi kecemasan dengan bayinya. Jadi politik lahir dari rahim perempuan. Rahim perempuan itu adalah ilmu keadilan pertama yang kita pelajarin. Bayangkan misalnya kalau perempuan di rahimnya, dia berbuat koruptif. Bayinya akan kekurangan nutrisi. Bayangin kalau si perempuan berbuat arogan, maka bayinya akan tersiksa psikologinya. Jadi rahim perempuan itu adalah fakultas hukum, politik, keadilan, ekonomi yang pertama. Kita semua lahir dari rahim perempuan yang isinya adalah keadilan. Setelah kita lahir, kita pindah ke rahim laki-laki. Namanya APBD, APBN, partai. Rapat DPP, itu rahim laki-laki. Yang memutuskan anggaran adalah mereka yang tidak paham tentang distribusi keadilan. Kita tanya sekarang misalnya, fraksi mana yang memutuskan APBD Bukit Tinggi? Sehingga ibu tidak merasakan ada keadilan. Sangat mungkin fraksi yang diisi oleh kaum patriarkis itu. Yang tidak mengerti bahwa rahim perempuan itu adalah masa depan bangsa ini. Kalau kita tinjau secara lebih luas lagi. Jokowi dan mungkin Pak Prabowo akan bicara terus tentang ketahanan nasional. Tentang ancaman masa depan itu. Karena itu harus diputuskan NKRI harga mati yang sering saya ulas itu. Di harga berapa NKRI mati? Sekarang ada masalah global. Sistem distribusi global terganggu karena potensi perang dunia kedua, perang dunia ketiga itu. Dolar pasti dipanggil pulang oleh Joe Biden karena industri Amerika mesti kembali disuplai dengan dolar untuk bikin arsenal baru tuh. Amerika 2 minggu lalu kirim proyektil peluru kendali ke Ukraina, itu artinya uang dia keluarin, maka dia mesti kembali membangun industri militernya. Itu artinya seluruh dolar dunia akan dipanggil pulang ke Amerika, dengan akibat kurs kita itu akan jatuh. Jatuhnya kurs itu artinya seluruh distribusi yang memakai dolar itu kita pinjam dari luar negeri dolar, kita jual rupiah. PLN misalnya dia berutang dolar, tapi listrik dia jual rupiah, itu pasti akan bangkrut. Akan negara mesti bantu lagi. Kalau negara nggak bisa bantu, konsekuensinya harga listrik dinaikin. Kalau dolar pergi, kita masih import BBM, dan harga internasionalnya naik. Akibatnya subsidi Pertalite hilang lagi tuh. Tekanan kemana? Tekanan pada ibu-ibu yang pergi belanja mesti naik Gojek lebih banyak. Kan kita mesti baca Indonesia itu di dalam konteks global tadi. Kalau terjadi misalnya eskalasi di Cina Selatan, di Sirkum Pasifik, kita bertanya, apakah Indonesia masih bisa hidup? Suplai energi kita lewat Cina Selatan. Kita masih beli gandum dari Amerika, kita masih import daging dari Meksiko. Semuanya itu lewat Cina Selatan atau lewat Pasifik secara umum tuh. Seandainya terjadi ketegangan Amerika dan Cina itu, lalu Amerika bilang kita mau tutup Pasifik itu. Armada ketujuh akan Joe Biden bilang armada ketujuh itu turun dari Okinawa pergi bermarkas di Singapura. Yang dari Subic itu suruh naik ke arah Okinawa tuh. Kita dijepit di Laut Cina Selatan. Pertanyaannya berapa lama NKRI mati? 14 jam. Antibiotik nggak akan kita punya lagi. Betapa banyak ibu-ibu yang sedang hamil pergi ke puskesmas tidak ada antibiotik. Karena dihalangi, diembargo oleh Amerika. Pakai pesawat, no fly zone. Berani terbang di situ ditembak. Gitu.
Kita mesti berpikir global semacam itu. Berapa banyak mahasiswa Muhammadiyah yang nggak mungkin makan lagi Indomie karena gandumnya di stop, diimpor dari Amerika. Jadi semua ini mesti kita kaitkan dengan cara berpikir global. Jadi Ibu benar mengucapkan sesuatu di dalam konteks yang lebih makroskopis itu. Jadi sekali lagi kita ingin proposal dari Ibu itu ke Pak Wendra diucapkan dalam bentuk protes akademis, protes intelektual terhadap kebijakan publik lokal. Apalagi kalau itu kita kaitkan bahwa Bukit Tinggi itu punya potensi untuk dikembangkan menjadi kota intelektual, kan itu dasarnya. Tetapi seringkali yang kita sebut sebagai kritik itu tidak mungkin diucapkan dari dalam kekuasaan sendiri. Ibu ada di dalam kekuasaan, tapi kesepian di situ. Itu masalahnya tuh. Maka mesti ada koneksi yang di dalam dengan yang di luar tuh. Seorang perempuan Amerika kulit hitam bilang begini, the master's tool will never dismantle the master's house. Pada waktu dia berjuang tentang hak-hak perempuan di Amerika, dia tuliskan itu dalam bentuk yang sangat sederhana, dua lembar kertas dengan judul The Master's Tool. Peralatan raja tidak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja. Karena itu diperlukan peralatan dari luar untuk membongkar istana raja. Tidak mungkin kita minta partai PAN misalnya untuk membongkar kejahatan Jokowi. Nggak bisa. Atau Gerindra. Atau Golkar. Mereka adalah the master's tool. Peralatan raja. Karena itu kita mesti cari keluar. Jadi betul Ibu mengucapkan sesuatu dengan kemarahan. Tapi dengan suara akademis yang kuat. Dulu perempuan kalau bicara itu dianggap perempuan tahu apa tentang politik. Dulu perempuan disebut sebagai the unspeakable yang nggak mampu bicara. Sekarang Ibu buktikan perempuan itu the unstoppable yang tidak mungkin dihentikan. Oke, terima kasih Bung Rocky.